Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian, di kesempatan hari ini seperti biasa saya akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar di channel YouTube saya. Dan masih bersama saya Muhammad Sibromulis. Dan langsung saja ya, seperti biasa informasi mengenai edukasi perawatan luka tetap saya akan sampaikan di channel YouTube ini. Dan ini dia, saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai luka post-op diabetes, di mana ini pertanyaannya adalah, saya akan bacakan. Dok, kaki ibu saya lukanya di dekat tumit kaki sudah dioperasi pertama. Kulit mati ataupun jaringan matinya sudah dibuang, tetapi masih ada nanah. Jadi harus operasi kedua kalinya sekarang. Nah, setelah operasi yang kedua, tumit tulang kaki ibu saya menghitam. Solusinya bagaimana dok selain amputasi? Karena keluarga tidak mengizinkan untuk dioperasi. Oke, mengenai luka post-op ya, yang dimana awalnya memang luka tersebut dilakukan pembedahan untuk membuang jaringan mati ataupun debridement. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya perawatan setelah operasi. Nah, ini seringkali saya sebutkan di channel YouTube saya ya, bahwasannya memang perlu diperhatikan. Tapi yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwasannya ada beberapa penyebab ya luka diabetes itu menghitam ya, walaupun sebelum dioperasi ataupun setelah dioperasi. Nah, ini seringkali memang terjadi disebabkan oleh 3 hal ini ya. Oke. Yang pertama adalah yaitu dikarenakan infeksi, di mana infeksi ini memang bakteri ya yang mengkontaminasi jaringan tersebut merusak pembuluh darah yang ada di jaringan. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya suplai darah tidak maksimal dikarenakan kerusakan jaringan ataupun kerusakan pembuluh darah kapiler yang ada pada jaringan tersebut. Sehingga jaringan itu terjadi yang namanya nekrosis. Oke ya. Selanjutnya adalah disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah, di mana penyempitan pembuluh darah ini sering terjadi ya pada pasien-pasien yang sering mengkonsumsi lemak jahat ya, di mana kolesterol tinggi ya kan, sehingga akhirnya apa? Terjadi penyempitan lumen pembuluh darah. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, penyebab selanjutnya adalah tingginya gula darah, di mana tingginya gula darah ini dapat mengkentalkan darah ya, ataupun terjadi yang namanya viskositas darah tadi dapat mengental, begitu ya, terjadi viskositas pada darah. Nah, di situ makanya apabila pasien-pasien dengan diabetes mellitus disarankan memang mengkonsumsi nutrisi yang baik ya, yaitu rendah kalori, dan juga disarankan memang untuk memakai yang namanya insulin ya. Itu nanti yang memberikan insulin adalah dokter spesialis penyakit dalam. Oke, itu dia. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara perawatannya. Nah, ini memang sangat penting untuk kita ketahui ya. Kenapa? Karena perawatan pasca debridement ya, apabila tidak dilakukan dengan baik, maka itu akan mengalami yang namanya nekrosis ya, terjadi kehitaman ya, dan apabila parah biasanya dia akan menyebar ke jaringan-jaringan yang lain. Nah, saran saya memang untuk kondisi-kondisi seperti ini harusnya langsung dibawa ke tenaga kesehatan yang memang fokus ke perawatan luka. Kenapa? Karena memang nantinya dalam proses perawatannya dibutuhkan yang namanya debridement ataupun membuang jaringan mati. Dan apabila tidak terbiasa ya, maka itu memang menjadi suatu hal yang
sulit, ya seperti itu. Nah, untuk terapi-terapi yang lain memang saya sarankan untuk memakai topikal antimikroba ya, dan juga salep yang bisa melisiskan ataupun melunakkan jaringan yang berwarna hitam tadi. Harapannya adalah ketika jaringan tadi dilisiskan itu dapat lunak dan gampang saat dilakukan debridement. Oke. Nah, itu dia yang perlu diperhatikan ya, karena di pertanyaan tadi adalah kalau tidak mau dilakukan operasi kembali ataupun dilakukan amputasi ya, karena memang itu merupakan pilihan yang sulit. Dan juga silakan terus berkonsultasi dengan perawat ahli dan juga dokter ahli yang memang benar-benar menangani kasus diabetes mellitus ataupun penyakit yang bersangkutan. Oke ya, itu dia yang ingin saya sampaikan, di mana memang hal-hal seperti ini harus terus kita informasikan agar apa? Agar dapat nantinya menjadi pertimbangan ya bagi para pemirsa sekalian untuk mengambil keputusan dalam proses perawatan ya. Baik, itu saja dari saya. Semoga nantinya saya terus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pemirsa sekalian, dan terus dukung channel ini agar nantinya dapat terus berkembang dan dapat lebih kreatif lagi ya, lebih informatif lagi, dan juga menampilkan video-video yang terbaik nantinya. Amin ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.